Baik, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kami dari kelompok 7 kelas C akan membawakan materi integral dari mata kuliah analisis real. Sebelum dari itu, perkenalkan nama saya Wayan Nararya Permana dengan NIM 22130111099 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Krishna Dharma Putra dengan NIM 22130111100. Nah, di sini kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama ada integral Riemann, dan yang kedua adalah integral Riemann-Stieltjes beserta sifat-sifatnya. Baik, untuk yang pertama, integral Riemann akan dijelaskan oleh saya. Baik, definisi 7.1.1. Pandang selang atau interval tertutup A, B, himpunan P sama dengan X0, X1, dan seterusnya Xn sama dengan B, dengan A sama dengan X0 dikurangi X1 dikurangi dan seterusnya sampai Xn sama dengan B disebut partisi pada selang tertutup A, B. Namakan delta Xi sama dengan Xi dikurang Xi min 1 dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Perhatikan fungsi f pada selang tertutup A, B, maka R dan F terbatas. Nah, sekarang ambil P sembarang partisi pada selang tertutup A, B. Kemudian namakan MI sama dengan suprimum himpunan Fx sedemikian hingga X elemen dari interval tertutup Xi min 1, Xi. Kemudian MI sama dengan infimum dari himpunan Fx sedemikian hingga X merupakan elemen dari himpunan selang tertutup Xi min 1, Xi. Kemudian M sama dengan suprimum himpunan Fx sedemikian hingga X elemen interval tertutup A, B. Kemudian M itu sama dengan infimum himpunan Fx sedemikian hingga X merupakan elemen interval tertutup A, B. Dari sini jelas bahwa M kurang dari sama dengan MI, kurang dari sama dengan M besar I, kurang dari sama dengan M besar. Selanjutnya ada definisi 7.1.1. Nah, integral didefinisikan sebagai U P, F sama dengan sigma MI delta XI dari batas bawah I sama dengan 1 sampai N. Kemudian L P, F sama dengan sigma MI delta XI dari batas I sama dengan 1 sampai N. Maka untuk sebarang partisi P berlaku M B min A kurang dari sama dengan L P, F kurang dari sama dengan U P, F kurang dari sama dengan M B kurang A. Jadi himpunan L P, F sedemikian hingga P partisi pada interval tertutup A, B dan himpunan U P, F sedemikian hingga P partisi pada interval tertutup A, B terbatas ke bawah oleh M B min A dan terbatas oleh M besar B min A. Nah, jadi di sini integral Fx dx dari batas A sampai B sama dengan infimum himpunan U P, F sedemikian hingga P partisi pada selang tertutup A, B sama dengan infimum P dari U P, F disebut integral Riemann atas. Kemudian integral Fx dx menuju B sama dengan suprimum himpunan L P, F sedemikian hingga P partisi pada selang tertutup A, B sama dengan suprimum P dari L P, F disebut integral Riemann bawah. Jika integral jika integral Fx dx batas atas A sampai batas atas B sama dengan integral Fx dx A dengan batas A sampai B dx, maka F dikatakan integral Riemann pada selang tertutup A, B yang ditulis integral Fx dx batas A sampai B sama dengan integral Fx dx batas A sampai B sama dengan integral Fx dx batas A sampai B. Nah, himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann ditulis diberi simbol R seperti pada slide. Jadi jika F terintegral Riemann pada selang tertutup A, B maka ditulis
F elemen R selang tertutup A, B. Nah, kemudian berikutnya contoh dari definisi 7.1.1 yaitu dengan menggunakan konsep jumlah Riemann, hitunglah integral x plus 3 dx batas bawah min 2 sampai batas atas 3. Penyelesaiannya, partisikan selang tertutup min 2, 3 menjadi n selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5 min per n. Dalam tiap selang bagian, selang tertutup xi min 1 kurang xi. Gunakan xi sama dengan xi sebagai titik sampel, maka x0 sama dengan min 2, x1 sama dengan min 2 plus delta x, x2 sama dengan min 2 plus 2 delta x, xi sama dengan min 2 plus i delta x sama dengan min 2 tambah i dikali 5 per n. Dengan xn sama dengan min 2 plus n delta x. Nah, jadi fxi sama dengan xi plus 3 sama dengan min 2 plus i dikalikan 5 per n tambah 3 sama dengan 1 plus i dikalikan 5 per n. Sehingga sigma fxi delta xi dengan batas bawah i sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma fxi delta x dengan batas bawah i sama dengan 1 menuju n sama dengan sigma selang sigma 1 plus i dikalikan 5 per n dikalikan 5 per n dengan batas bawah i sama dengan 1 sampai menuju n sama dengan 5 per n sigma 1 dengan batas bawah i sama dengan 1 sampai n ditambah 25 per n kuadrat sigma i dengan batas bawah i sama dengan 1 sampai menuju n. Jadi sama dengan 5 per n dikalikan dengan n ditambah 25 per n kuadrat dikalikan dengan setengah n, n plus 1 sama dengan 5 plus 25 per 2 dikalikan dengan 1 plus 1 per n. Jadi integral x plus 3 dx dengan batas bawah min 2 sampai 3 sama dengan limit p menuju 0 dengan sigma fxi delta xi dengan i sama dengan 1 menuju n. Sama dengan limit n menuju tak hingga dari s plus 25 per 2 dikalikan dengan 1 plus 1 per n. Dan hasilnya adalah 35 per 2. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integral Riemann-Stieltjes dan juga sifat-sifatnya. Pertama, definisi 7.2.1. Pandang selang atau interval selang A, B, himpunan P sama dengan kurung buka kurawal A sama dengan x0, x1 hingga xn sama dengan B kurung tutup kurawal. Dengan A sama dengan x0 lebih kecil dari x1 lebih kecil hingga xn sama dengan B. Disebut partisi pada selang A, B. Diberikan alfa adalah fungsi monoton naik pada selang A, B. Namakan delta AI sama dengan AI dikurang AI kurang 1 dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N. A pasti terbatas sebab A dalam kurung A dan A dalam kurung B finite, dan A naik monoton, yang berarti A dalam kurung X lebih kecil dari sama dengan A dalam kurung B. Semua X elemen selang A, B. Perhatikan fungsi F pada selang A, B menuju R, dan F terbatas. Ambil P sebarang partisi pada A, B. Namakan M1 suprimum dalam kurung kurawal fx sedemikian hingga x elemen xi min 1, xi kurung tutup kurawal mi sama dengan imprimum kurung buka kurawal fx sedemikian hingga x elemen xi dikurang 1, xi kurung tutup kurawal. Didefinisikan U dalam kurung P, F, A sama dengan sigma MI delta AI dari I sama dengan 1 sampai N. L dalam kurung P, F, A sama dengan sigma MI delta AI dari I sama dengan 1 sampai N. Maka untuk sebarang partisi P berlaku integral fx dAx dari A menuju rata-rata B sama dengan infimum
kurung buka kurawal U dalam kurung P, F, A, kurung tutup, sedemikian hingga P partisi pada selang A, B, kurung tutup kurawal sama dengan infimum P U dalam kurung P, F, A, disebut integral Riemann-Stieltjes atas. Integral fx dAx dari A rata-rata A menuju B sama dengan subprimum kurung buka kurawal L dalam kurung P, F, A, sedemikian hingga P partisi pada selang A, B kurung tutup kurawal sama dengan subprimum P L dalam kurung P, F, A, disebut integral Riemann-Stieltjes bawah. Jika integral fx dAx dari A menuju rata-rata B sama dengan integral fx dAx dari rata-rata A menuju B, maka f dikatakan terintegral Riemann pada selang A, B, yang ditulis integral f dA dari A menuju rata-rata B sama dengan integral f dA dari rata-rata A menuju B sama dengan integral f dA dari A menuju B. Himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann ditulis dengan simbol RA. Jadi, jika F terintegral Riemann-Stieltjes pada selang AB, maka ditulis F elemen dari RA pada selang A, B dengan mengambil AX sama dengan X. Tampak bahwa integral Riemann merupakan kejadian khusus dari integral Riemann-Stieltjes. Selanjutnya, definisi 7.2.2. P partisi pada selang A, B. P aksen adalah penghalus P. Jika P aksen subset P, maka ada dua partisi, P1 dan P2. Maka P aksen sama dengan P1 gabungan P2. Teorema 7.2.1. Jika P aksen P, maka L dalam kurung P, F, A lebih kecil dari sama dengan P aksen, F, A dan U dalam kurung P aksen, F, A lebih kecil dari sama dengan U dalam kurung P, F, A. Untuk pembuktiannya, misalkan partisi P aksen adalah penghalusan dari partisi P di selang A, B, di mana P aksen hanya memuat satu titik lebih banyak dari partisi P. Sebut saja titik itu adalah X aksen, di mana XI dikurang 1 lebih kecil dari X aksen dikurang XI, serta XI dikurang 2. Dan XI merupakan titik dari partisi P yang saling berdekatan. Misalkan, MI sama dengan infimum dalam kurung Fx sedemikian hingga X elemen dari XI dikurang 1, X kurung tutup, di mana MI infimum kurung buka kurawal Fx sedemikian hingga X elemen dari XI dikurang 1, X aksen kurung tutup kurawal. MI pangkat N sama dengan infimum kurung buka kurawal Fx sedemikian hingga X elemen XI, XI kurung tutup kurawal. Maka didapatkan MI lebih besar dari sama dengan MI dan MI pangkat N lebih besar daripada sama dengan MI. Selanjutnya, teorema 7.2.2. Integral FdA dari rata-rata A menuju B lebih kecil sama dengan integral FdA dari A menuju rata-rata B. Bukti teorema 7.2.2. Ambil P1 dan P2 pada selang A, B. Bentuk P aksen sama dengan P1 gabungan P2. Menurut teorema 4.2.1, maka L dalam kurung P1, F, A lebih kecil sama dengan L P aksen, F, A lebih kecil sama dengan U dalam kurung P aksen, F, A lebih kecil sama dengan U dalam kurung P2, F, A. Yang berakibat L dalam kurung P1, F, A lebih kecil sama dengan U P2, F, A integral FdA dari rata-rata A menuju B sama dengan subprimum P1L dalam kurung P1, F, A lebih kecil sama dengan U dalam kurung P2, F. Integral FdA dari rata-rata A menuju B sama dengan infimum P2 U dalam kurung P2, F, A sama dengan integral FdA dari A menuju rata-rata B.
Jadi integral FDA dari rata-rata A menuju B kurang dari sama dengan integral FDA dari A menuju rata-rata B, dan ini terbukti. Selanjutnya teorema titik 2.3. Jika F elemen bilangan real dalam kurung A pada selang A, B, jika dan hanya jika untuk setiap elemen untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat partisi P sedemikian sehingga U dalam kurung P, F, alpha dikurang L dalam kurung P, F, alpha lebih kecil dari epsilon. Teorema 7.2.4. Jika U dalam kurung P, F, alpha dikurang L dalam kurung P, F, alpha lebih kecil dari epsilon untuk setiap partisi P dan suatu epsilon lebih besar dari 0, maka U dalam kurung P aksen, F, alpha dikurang L dalam kurung P aksen, F, alpha lebih kecil epsilon untuk suatu P aksen subset P. Jika U dalam kurung P, F, alpha dikurang L dalam kurung P, F, alpha lebih kecil epsilon untuk setiap partisi P, dan SI, TI elemen dari X selang XI-1, XI, I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya hingga N. Maka sigma FSI dikurang FTI delta AI dari I dikurang 1 sampai N lebih kecil dari epsilon. Kemudian jika F elemen RA dan hipotesis B berlaku, maka sigma FTI delta AI dari I sama dengan 1 sampai N dikurang integral FDA dari A menuju B kurang dari epsilon. Selanjutnya teorema 7.2.5. Jika F kontinu pada selang A, B, maka F elemen R dalam kurung alpha pada selang A, B. Pembuktian teorema 7.2.5. Ambil epsilon lebih besar dari 0. Pilih N lebih dari 0 sehingga alpha dalam kurung B dikurang alpha dalam kurung A lebih kecil dari epsilon. Karena F kontinu pada selang A, B, maka terdapat gamma lebih dari 0. Sehingga jika X, T elemen selang A, B dan X mutlak X dikurang T lebih kecil dari gamma, maka mutlak Fx dikurang Ft lebih kecil dari lambda. Jika P sebarang partisi pada A, B, sedemikian sehingga delta XI lebih kecil dari gamma untuk setiap I berakibat MI dikurang MI lebih kecil sama dengan, jadi U dalam kurung P, F, alpha dikurang L dalam kurung P, F, alpha sama dengan sigma MI dikurang M1 delta alpha I dari I sama dengan 1 sampai N. Lebih kecil dari sama dengan sigma delta alpha I dari I sama dengan 1 sampai N. Sama dengan alpha dalam kurung B, alpha dalam kurung A lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, sebaran dan U dalam kurung P, F, alpha dikurang L dalam kurung P, F, alpha lebih kecil dari epsilon, maka F elemen R dalam kurung alpha pada selang A, B. Selanjutnya teorema 7.2.6. Jika F monoton pada A, B, selang A, B, dan A kontinu pada selang A, B, maka F elemen R dalam kurung alpha. Teorema 7.2.7. Jika F terbatas pada selang A, B, F mempunyai berhingga banyak titik diskontinu pada selang A, B, dan alpha kontinu di setiap titik diskontinu dari F, maka F elemen RA pada selang A, B.
Teorema 7.2.8. Sifat-sifat integral Riemann-Stieltjes. Jika F1 elemen Ra dan F2 elemen Ra ada selang A, B, maka F1 ditambah F2 elemen Ra. Jika F elemen Ra dan C adalah konstanta, maka CF elemen Ra dan integral CFdA dari A menuju B sama dengan integral CFdA dari A menuju B. B. Jika F1x kurang dari sama dengan F2x pada selang A, B, maka integral F1dA dari A menuju B kurang dari sama dengan integral F2dA dari A menuju B. C. Jika F elemen Ra pada selang A, B dan C lebih besar dari A, C lebih kecil dari B, maka F elemen Ra pada selang A, C dan pada selang C, B. Dan integral FdA dari A menuju C ditambah integral FdA dari C menuju B sama dengan integral FdA dari A menuju B. D. Jika F elemen Ra pada selang A, B dan mutlak Fx lebih kecil sama dengan M atau F terbatas pada selang A, B, maka integral mutlak integral FdA dari A menuju B lebih kecil sama dengan M. Dalam kurung AB dikurang AA. E. Jika F elemen real A1 dan F elemen real A2, maka F elemen R A1 plus A2. Jika F elemen R A dan C adalah konstanta positif, maka jika F elemen R CA dan integral FdCA dari A menuju B sama dengan C integral FdA dari A menuju B. Selanjutnya, teorema 7.2.9. Jika F elemen R alfa dan G elemen R alfa pada selang A, B, maka A Fg elemen R alfa. Mutlak F elemen R alfa dan integral Fd alfa dari A menuju B lebih kecil sama dengan integral mutlak Fd alfa dari A menuju B. Sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.